kesempatan saya kira informasi pemuka yang disampaikan oleh Pak Ketua dan sekalian tadi berkaitan dengan tahapan persiapan maupun penyelenggaraan pilkada 2024 sudah sangat disampaikan oleh Ketua PKB 2 tahun 2024. Selanjutnya kita ambil kesempatan kepada teman-teman untuk kembali berbicara atau kita berdiskusi berkaitan dengan informasi itu. Waktu dan kesempatan saya berikan untuk 3 orang boleh bertanya dari klien bos. Silakan teman-teman tolong distribusi mic. Teman-teman panitia distribusi mic itu dia. Tuh dipikir mic sih. Satu orang buat mic. Kalau lebih mic. Ya, terima kasih banyak. Tentunya saya sampaikan kepada KPU Kabupaten Angkai yang telah mengundang kawan-kawan media untuk ikut bersama mengikuti sosialisasi tahapan dan jadwal pilkada dan pilgub. Selamat pagi untuk kita semua. Ya, mungkin saya langsung saja kepada poin yang perlu saya ingin mendapatkan informasi lebih pada kesempatan ini. Saya tidak masuk kepada tahapan sosialisasi itu sendiri, tetapi saya masuk kepada seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rian tadi soal pembentukan badan ad hoc yakni PPK dan BPS. Ya, beberapa waktu lalu saya mungkin pernah kontak Pak Rian untuk mewawancarai terkait beberapa hal yang perlu kita butuh penjelasan dari komisioner KPU sendiri terkait dengan perekrutan badan ad hoc itu. Yang pertama, saya perlu sampaikan terkait dengan mungkin ini cukup viral 1 minggu belakangan ini dan mungkin sampai pada hari ini terkait dengan surat terbuka yang disampaikan melalui medsos oleh salah satu peserta yang kemarin sempat mengikuti seleksi badan ad hoc, yakni dalam hal ini adalah BPS. Tadi Pak juga katakan bahwa penentuan untuk menetap dan ditetapkan BPS terpilih itu berdasarkan perankingan. Saya perlu mendapatkan informasi lebih mungkin yang terjadi di Kelurahan Seterkacik itu. Peserta ini ikut seleksi tertulis dan wawancara. Menurutnya, dia itu seleksi tertulis dapat perampingan 1, yakni urutan 1, lalu tes wawancara dia mengakui bahwa dia lihat sendiri hasil tes wawancara itu dia berada di posisi kedua. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi dia dan bagi kita juga yang awam ini, ketika merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Rian bahwa penentuan BPS terpilih itu
berdasarkan perandingan, toh anak ini tidak terpilih menjadi PPS terpilih yang sudah ditetapkan dan sudah lagi. Kalau kita merujuk pada PKPU 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Eto yang menyebutkan PPS diumumkan berdasarkan peringkat, tentu kita semakin bingung. Tes tertulis saja, dia urutan 1, tes wawancara, dia urutan kedua. Yang terpilih ini kan nomor 1 sampai urut 3, atau dia yang sudah jelas urutan kedua tidak terpilih. Nah mungkin ini yang butuh penjelasan lebih dari pihak komisioner terkait dengan persoalan ini. Mungkin itu saja dulu untuk sementara. Mari saya kembalikan. Sekian dan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin saya langsung saja. Yang pertama, kalau kita bicara soal pilkada, kemudian yang pilkada itu sendiri juga kita bicara soal potensi kecurangan, bahwa ini sebenarnya hal yang lumrah. Nah ini sudah terjadi dari pilpres, pileg, bahkan di pilkada yang akan datang pasti ada potensi kecurangan itu. Tapi pastinya pilkada juga harus inklusif. Kenapa harus inklusif? Kita harus bisa memberikan ruang seluas-luasnya bagi pemilih untuk menentukan pemerintah mereka. Kemudian yang kedua, ini soal netralitas ASN. Jadi ada disparitas antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Jadi soal netralitas ASN di undang-undang pilkada itu hanya bentuk tindak pidana pilkada. Tapi di undang-undang pemilu, jadi ASN itu yang terlibat dalam peserta kampanye, di situ dia punya perbedaan. Ini juga mesti dikaji oleh teman-teman KPU. Ya, mestinya ini ranah Bawaslu, tapi KPU juga ya bisa sampaikan ini, kan gitu. Kemudian yang ketiga, ini marak sekali. Jadi soal akun-akun anonim, ya. Ada pesan digital yang disampaikan oleh akun-akun anonim di media sosial, itu Facebook itu, yang terkesan bahwa sudah mulai tahap kampanye. Gitu. Ada beberapa oknum yang mengarahkan soal kandidat idolanya, sepertinya sudah mulai tahapan kampanye. Ini juga mesti dikaji oleh teman-teman KPU soal akun-akun anonim yang merebak sekali di media sosial. Sekian. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk teman-teman komisioner KPU Kabupaten Magelang. Tentu pada kesempatan ini, kalau kita lihat ke belakangnya, teman-teman sekalian, salah satu perjuangan kelompok aktivis tahun 97-96 menghasilkan KPU dan KPK sebagai lembaga yang berbeda. Tentu dalam konteks saat ini, ibarat sepak bola, KPU itu panitia penyelenggara bahasa orang wasit, ibarat wasit, mereka yang menyelenggarakan pesta demokrasi KPU.
Tentu dari tahapan sejauh ini KPU dalam konteks ini telah menentukan ad hoc di tingkat kecamatan. Nah, saya tidak berbicara banyak, tetapi dari sudut pandang lain saya melihat bahwa sejauh ini KPU dalam konteks tahapan cukup transformasi, meskipun banyak masukan juga di bagian dari dinamika, karena setiap tahapan yang berlangsung dari bahasa orang kampung daripada dia pesta atau pada berkara, itu KPU dalam hal ini selalu melakukan sosialisasi. Hingga hari ini tentu sosialisasi membutuhkan atau penyebaran TPS. Nah, saya hanya menyoroti beberapa hal penting berkaca pada beberapa persoalan pemilu kali lalu. Ini soal integritas saja, ya. Integritas dari penyelenggara yang berada di bawah lapangan, karena memang ini sulit juga dipantau oleh teman-teman komisioner atau misalnya dalam hal ini dari Bawaslu hadir dipantau oleh teman-teman Bawaslu. Ada satu persoalan, karena ini kita bicara dalam ruang dialog. Ada satu persoalan, kadang kita temukan juga bahwa pengertian perkara juga bermain di dalam politik praktis. Nah, ini juga perlu dicatat. Misalkan BBC atau yang di bawah, mereka juga menyebarkan stiker. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Karena apapun itu bisa mencoreng nama baiknya KPU, sehingga dari beberapa pemerintahan yang cukup menjadi perhatian publik hari ini, bahwa maksud dari itu semua adalah supaya pesta demokrasi kita ini berjalan sesuai dengan undang-undang, ya. Sehingga hal-hal semacam ini dihentikan, karena ini diperlakukan oleh oknum, saya bilang oknum, ya. Tidak mengatasnamakan institusi dan ini oknum. Saya temukan itu sendiri pada ada yang membagi stiker baik secara langsung maupun lewat WA. Nah, ini menjadi satu poin penting catatan, sehingga pilkada kali ini perlu diawasi betul, ya, karena kita juga saling menjaga. KPU ini juga ya stakeholder kita. Kita tidak boleh juga menelanjangi ketika sudah mau cetak gol tiba-tiba penonton masuk ke lapangan semua, sudah kacau pilkada. Karena itu kita bantu dari awal untuk menjaga itu satu. Sehingga ke depan bagi kami, khususnya Petai News, setiap tahapan-tahapan seperti ini, ya, untuk selalu dibagikan. Bila perlu, kalau ada rilis peta ya tinggal dibagikan saja. Tidak perlu tidak perlu harus wawancara kalau ada rilis saja dari KPU, karena memang kita butuh sekali tahapan-tahapan ke depan. Saya pikir demikian dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, saya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Menkus. Dan yang menarik dari suatu hal yang sedang viral di media sosial terkait dengan surat terbuka. Kemudian persoalan nilai. Yang pertama, tentukan dari KPU Kabupaten Manggarai, di mana dalam menetapkan barang itu kami melakukan pleno, dan dalam hasil pleno kami yang terpilih itu merupakan hasil pleno kami terima. Jadi kami memberikan mandat kepada teman-teman PPK
untuk melakukan wawancara calon anggota PPS hanya sebatas teman. Kemudian persoalan beliau berkuar-kuar di luar untuk mengatakan bahwa dia punya nilai yang adalah 9 benar. Pertanyaan kami dapat dari siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, proses penilaian wawancara, dia punya skornya batas akhir sampai dengan 300. Itu nilai tertinggi. Di mana komitmennya mulai dari pengetahuan kepemiluan, komitmen dan rekam jejak. Untuk pengetahuan kepemiluan, dia punya tanggal nilainya adalah 0 sampai 100. Untuk komitmen, dia punya tanggal nilai juga 0 sampai 100. Kemudian rekam jejak, dia punya komitmen, dia punya sistem nilai adalah 0 sampai dengan 100. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa dia punya nilai yang dapat itu, kami juga tidak tahu dia dapat dari siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, di Sangkar Tasik itu petahananya 2 orang. Kemudian yang kami kirim ke sana itu salah satu yang patut adalah dia punya background, kami lihat dia punya jasa. Dia tamatan bukan salah-salah juga. Dia punya basic organisasi juga tidak salah-salah, kami lihat di situ. Pernah jadi pengurus beberapa organisasi dalamnya. Itu artinya kalau kami lihat beliau yang menggantikan si Magdalena ini di Sangkar Tasik, karena ini kliennya hanya di Sangkar Tasik, itu yang kami kirim juga, kami yakin orang bisa bekerja. Dan kalau misalnya orang beranggapan bahwa kami melakukan kecurangan, bagaimana bisa kami melakukan kecurangan sementara yang kami pilih itu orang? Pelamar di sana itu saya lihat ada 8 orang dan 2 orangnya dinyatakan tidak lulus. Nah, kalau misalnya kami mau ambil semua 8 orang ini, gimana caranya? 5 orang lain yang tidak pernah persoalkan, hanya itu saja yang menjadi persoalan. Nah, sekali lagi kan katakan begini, isi luar memang begitu sudah. Dinamika dalam pembentukan itu selalu ada yang puas dan ada yang tidak puas. Sekali lagi kami katakan kami harus menentukan 3 orang terpilih dan 3 orang pengganti yang terwaktu. Dan yang selalu berkuat-kuat selama ini yaitu Magdalena Ego, dia berada pada pengganti 1. Sehingga untuk mencegah, untuk menjawab semua keraguan dari teman-teman atau publik di luar sana, khususnya Kabupaten Manggarai, mari kita memandang mata, sama-sama mengawal teman-teman yang akan kirim ke Sangkar Tasik itu. Ketika BPS yang terkirim ke Sangkar Tasik, bagaimana mereka kerja ke depan? Kalau mereka tidak bekerja dengan baik, itu artinya apa yang disampaikan selama ini benar. Perlu kami paham, perlu kami terbuka juga di sini. Dalam proses seleksi di Sangkar Tasik ada 1 orang yang melakukan tanggapan dari masyarakat dan itu melalui surat resmi. Dan kami di sini nyatakan dia tidak lulus. Itu dari Sangkar Tasik. Tapi yang bersangkutan karena dia paham dan tahu bahwa selama ini dia memang begitu dan disampaikan surat tanggapan, dia terima. Ketika dia dinyatakan tidak lulus, begitu. Sehingga kami menyampaikan kepada rekan media, mari kita sama-sama kawal teman-teman pada detok yang akan pilih ini, bagaimana kita menilai mereka baik atau tidak sementara mereka belum mulai pekerjaan. Sehingga untuk mengukur mereka punya kinerja ke depan bisa mereka mulai bekerja. Kemarin kami menyuruh mereka melakukan pembuatan PPS dan sudah mulai berjalan. Dan hari ini kemarin katanya masuk 1 hari kami perintah mereka untuk melakukan pembuatan PPS dan itu mereka lakukan. Itu artinya orang kami kirim orang-orang benar-benar loyal terhadap KPU ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ditangkap dari Aris terkait dengan badan itu yang saat ini sudah mulai memainkan politik praktis.
Jadi dari kami di KPU Kabupaten Manggarai ini, yang namanya Said Sulika itu adalah sosok yang benar. Namun tentu dibutuhkan sebuah bukti. Artinya apa? Kalau memang barang itu kami dibawa bekerja dengan tidak baik, tidak benar, kami berharap kepada seluruh masyarakat Manggarai untuk mengkawal mereka. Dimana kalau mereka melakukan sesuatu yang di luar jalur, silakan dilaporkan ke kami atau laporkan ke Bawaslu. Itu terkait dengan itu, sehingga sangat luar biasa. Terima kasih untuk masukan sangat luar biasa tadi untuk mengingatkan kepada kami supaya jajaran kami ke bawah itu benar-benar menjaga integritas mereka, benar-benar menempatkan mereka punya integritas. Kemudian dari kakak tadi yang berhubungan dengan netralitas ASN, memang terkait dengan netralitas ASN itu adanya di Bawaslu nanti dalam hal pengawasan. Manakala mereka melakukan pelanggaran, tentu dilakukan klarifikasi. Itu juga laporan secara resmi juga. Begitu. Dan nanti yang jawab itu Pak Heri yang persis, karena Pak Heri yang pernah berada di Bawaslu. Saya kira itu saja dulu dari saya. Tambahan dari Pak Heri yang berhubungan dengan netralitas ASN atau hal lain. Sekian dan terima kasih. Baik, sebagai tambahan atas beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang saling bersangkut paut tadi. Negara itu nama saya Om Maristo dengan Om Engkus. Saya pikir itu bersangkut paut. Jadi begini, proses penilaian maupun pengawasan tidak berhenti setelah kita melantik mereka. Salah satu divisi di KPU, divisi hukum, pengawasan dan pengendalian internal, akan terus memperhatikan langkah-langkah mereka ke depan. Kalau hari ini kami mendengar dari Om Aris ataupun hal-hal yang kemudian sudah mulai bermunculan, ketika ada yang menyatakan contohnya tadi itu membagikan stiker, yang kami harapkan itu adalah adanya laporan-laporan dari masyarakat untuk kami terus menilai, asesmen mereka sampai pada mengambil keputusan. Apabila kami kemudian menyatakan mereka sudah tidak netral lagi sebagai penyelenggara, itu yang kita simpulkan secara umum sebagai pelanggaran politik. Proses-proses nanti itu akan terus berlanjut sampai pada 8 bulan periodisasi masa jabatan mereka. Jadi semua masih terbuka. Ada yang dalam bentuk laporan tanggapan masyarakat, tidak berhenti hanya pada pelantikan yang sudah kami jalankan terhadap PPK maupun terhadap PPS, dan dalam waktu dekat ke depan akan kemudian kami lakukan juga rekrutmen PPDP. Itu catatan terkait dengan segala hal-hal termasuk kriya-kriya tadi. Yang berikut sebagai tambahan terkait dengan persoalan yang tadi diangkat yang sekarang lagi viral itu, sudah banyak dijelaskan oleh Pak Rian bahwa memang yang kita butuhkan itu adalah masukan dan tanggapan langsung terhadap proses yang sudah terjadi. Tetapi pilihan orang itu kita tidak bisa batasi. Mau dia viralkan dengan cara apapun kepada media itu kita tidak batasi. KPU sudah melaksanakan proses secara transparan dan terbuka. Tentu dia minta
atau siapapun yang meminta hal-hal yang sifatnya rahasia dari sebuah lembaga itu terhadap proses penilaian hasil wawancara itu tidak bisa kita buka. Kita tidak bisa buka itu. Nah, tadi ditegaskan bahwa yang sudah diberikan oleh KPU kepada PPK itu adalah mandat, ya, bukan delegasi. Saya kasih catatan perbedaan mandat dan delegasi. Jadi kewenangan untuk memutuskan PPS terpilih itu ada di tangan KPU. Yang dilaksanakan oleh PPK itu adalah mandat, melaksanakan sebagian tugas, yakni yang kami berikan kepada mereka adalah wawancara. Jadi keputusan ini tetap terhadap kami. Tentu ada banyak indikator yang sudah kita jelaskan. Rian juga sudah jelaskan. Indikator-indikator itu kita semua punya teknis cara untuk menilainya. Salah satunya tadi itu ada satu peserta dari sertifikasi tadi itu, dia dapat tanggapan masyarakat. Nah, kami tidak pilih dia setelah kami kemudian melakukan pengecekan secara langsung, klarifikasi terhadap yang bersangkutan juga ya ternyata memang betul pada periode pemilu sebelumnya dia terlibat secara aktif dalam politik praktis, menjadi saksi, ikut terlibat kampanye. Nah, dengan demikian kami nyatakan dia tidak bisa untuk melaksanakan tugas dengan prinsip netralitas sebagai penyelenggara pilkada kali ini. Itu sangat bisa terjadi. Jadi sertifikasi ini bukan cuma yang lagi viral itu saja. Sebelumnya juga itu ada. Pada saat proses sementara berlangsung, kami langsung sigap, terbuka, memproses tanggapan masyarakat itu dan memutuskan yang bersangkutan itu tidak bisa kita akomodir sebagai penyelenggara. Terus yang berikut, saya pikir hanya ditegaskan saja ulang bahwa di balik sebuah keputusan itu tentu ada banyak yang tidak terima. Terkait dengan viralnya yang sekarang memang kami prinsipnya dari KPU menunggu upaya hukum saja. Kita sudah mengeluarkan sebuah keputusan yang namanya itu keputusan penetapan PPS terpilih. Ketika siapa yang dari pihak apapun, ya, pihak ketiga maupun pihak yang secara langsung merasa keberatan, ada jalur hukumnya, ada mekanisme hukumnya. Nah, tentu sebagai sebuah lembaga di dalam mekanisme hukum itulah kami akan siap mempertanggungjawabkan keputusan kami. Nah, itu catatannya. Ya, tetapi kita hargai siapapun orangnya memiliki kebebasan untuk menentukan mau dia viralkan di media sosial, itu urusan dia. Jadi kami pada prinsipnya di titik ini keputusan lembaga kami siap bertanggungjawabkan di ranah hukum. Nah, oleh karena itu hal-hal yang sifatnya ditarik ke media sosial saja bagi kami hanya lihat-lihat saja, baca-baca saja. Nah, ketika dia juga merasa bahwa dia mampu, dia tidak terpilih, ya kita semua punya dokumen yang lengkap. Siapa dia, siapa person tidak terlepas pada dia saja. Kita semua sudah punya dokumen itu sebagai titik penilaian kami dalam forum pleno. Jadi atas dasar itu saya pikir jawaban kami normatif yang berikut ini di titik ini kami siap mempertanggungjawabkan. Orang-orang yang tidak puas itu ada mekanismenya. Ya, kalau berkenan bersentuhan langsung dengan keputusan ini kan ada ranah hukum atau usaha negara. Jadi hal-hal seperti itu ya kami sudah siap secara kelembagaan untuk kemudian mempertanggungjawabkan keputusan kami. Saya pikir itu terkait dengan dua pertanyaan tadi dari Bung Engkos dengan Bung Aris yang bersentuhan akun
akun anonim tadi yang belum dijawab dari Pak siapa Pak Om Lado ya? Om Kodian. Jadi soal akun anonim ini yang sering kita nilai melangkahi tahapan masa kampanye. Ya memang KPU sebagai sebuah lembaga penyelenggara dengan tugas dan fungsinya memang ada slot untuk sosialisasi. Tetapi kalau arahnya untuk penertiban itu memang bukan di KPU sudah, itu ada di Bawaslu. Nah, terhadap tahapan-tahapan ke depan ini hari media gathering juga kami anggap sebagai sebuah bentuk sosialisasi, dan ke depannya juga ada banyak sosialisasi yang kami lakukan. Tentu sosialisasi tidak terlepas dari mengajak supaya menggunakan hak pilih, tetapi juga sosialisasi berkenaan dengan aturan-aturan. Juga kita akan bermitra juga, bukan cuma lembaga KPU sendiri, tetapi ada kejaksaan. Kemarin juga kami sudah tanda tangan MOU dengan kejaksaan berkenaan dengan sosialisasi tahapan-tahapan. Begitupun juga dengan ini, dan saya pikir tanggung jawab sosialisasi juga itu secara penyelenggara memang kami yang mengambil peran itu, tetapi banyak stakeholder juga merasa itu pasti akan bersosialisasi seturut bidang-bidang atau bagian-bagian yang menjadi konsep mereka. Di gereja juga saya lihat itu pasti akan memiliki tanggung jawab yang itu, semua stakeholder. Terkait dengan akun anonim tadi itu, saya pikir penegasannya di situ Om Kodian, jadi itu bukan ranah pengawasan mutlak yang dilakukan oleh KPU, tetapi kami akan kemudian menjangkauinya dengan cara sosialisasi ke depan. Tapi hanya sebatas sosialisasi, tetapi pengawasan dan penindakan itu ada pada Bawaslu. Itu penegasan dari saya. Terima kasih kembali kepada Baik, terima kasih. Saya sedikit tambahan saja terkait seleksi badan ad hoc ini. Memang sampai saat ini kan sudah berkas sama BPS. Nah, dalam proses ini seperti yang dijelaskan, saya kira sudah cukup dari disampaikan oleh kalian dan bahwa dalam mekanisme ini ada 3 tahap. Pertama administrasi, yang kedua tes tertulis, yang ketiga wawancara. Administrasi kami cek juga peserta yang melamar untuk memastikan mereka tidak ada dalam anggota partai politik. Lalu yang berikut untuk CRT-nya sudah, dan wawancara